Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati, saya cintai, dan sama-sama kita sayangi Ustaz Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan, rahimakumullah. Bapak dan Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita diperkenankan bertatap muka lewat media digital kita sepekan sekali setiap hari Sabtu. Alhamdulillah, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan atas diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukurinya sehingga akan menjadikan wasilah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nikmat yang lainnya atas diri kita. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini di suasana yang mungkin di sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan yang begitu lebat, bahkan ada peringatan di media sosial yang viral di bulan November ini memasuki salah satu cuaca yang cukup ekstrim. Diminta untuk untuk bersiap-siap atas segala hal yang terjadi. Tentu kita tetap harus merespon dengan positif sehingga pagi hari ini kita juga harus tetap bahagia dan tetap positif untuk mengikuti kajian yang sepekan sekali kita lakukan ini. Sehingga Bapak dan Ibu, hari ini di episode yang ke-33 kita akan membahas satu topik terkait dengan status diri kita, apakah kita menjadi orang yang senantiasa memberi manfaat atau justru sebaliknya kita menjadi orang yang senantiasa menjadi beban untuk orang lain. Nah, ini menjadi satu topik yang akan memberikan cermin atas diri kita maupun muhasabah untuk diri kita. Dan pagi hari ini insya Allah kita juga kita hadirkan narasumber yang akan mendampingi Ustadz kita, Dr. Agus Sukaja, yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah Berau. Nanti kita mohonkan pada waktunya untuk menyampaikan materinya, Dr. Syarifuddin Israil. Mudah-mudahan nanti pada waktunya beliau bisa memberikan pencerahannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu sudah saatnya untuk kita mulai. Oleh karena itu, mari sebelum kita mulai kita buka terlebih dahulu forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dilancarkan, dimudahkan dari awal hingga akhirnya. Dan waktu selanjutnya kami haturkan kepada Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Disilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Kita bersyukur pagi ini kembali dapat bersilaturahim lewat Golden Habit Forum, kajian yang ringan-ringan insya Allah tentang amal soleh dan bagaimana kita memudawamahkan
atau membiasakan. Ini sebagai salah satu karakter habit, ya. Habit itu sesuatu yang mudawamah. Jadi amal soleh bagaimana menjadi sesuatu yang mudawamah pada diri kita masing-masing. Pagi ini selalu istimewa, ya. Tadi jam 5.55 waktu tengah, ketika saya membuka Zoom ini sudah ada 18 orang yang di ruang tunggu, luar biasa. Ya. Jadi masih setengah jam sebelum dimulai sudah ada 18 yang di ruang tunggu. Dan salah satunya adalah Profesor Partino yang selalu rajin. Alhamdulillah. Juga Rektor UM Bro ini juga sudah selalu ada, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa berjalan terus, ya, untuk untuk sama-sama membina diri, ya, membina diri, ya. Saya juga membina diri, Bapak Ibu juga membina diri untuk memudawamahkan amal saleh. Ya. Kajian kita kali ini masih melanjutkan yang lalu. Nah, tentang status diri. Status diri kita itu menjadi pemberi manfaat atau beban bagi orang lain. Ini pijakannya tetap hadis yang di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat lebih bagi orang lain. Nah, persoalannya adalah status diri kita itu apakah sudah termasuk memberi manfaat lebih bagi orang lain? Atau justru kita menjadi beban bagi orang lain? Ini yang kita perlu untuk melakukan evaluasi diri, status kita itu berada di mana. Apakah betul kita itu pemberi manfaat atau justru kita menjadi beban. Nah, kita mulai dari sikap keseharian kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sikap keseharian kita itu termasuk orang yang ramah, murah senyum, atau tidak? Kalau kita termasuk yang ramah, murah senyum, apalagi dihiasi, ketika berkata-kata, kita berkata-kata yang baik. Kata-katanya lembut, suka memuji, ya, secara tulus, ya, bukan pujian yang ada maksudnya, ya, tapi pujian yang tulus, memberikan kepercayaan kepada orang, percaya. Ya. Nah, kalau ini menjadi watak kita, ini kita sudah bahas sebelumnya, betapa senyuman itu memberikan manfaat yang dahsyat. Ya. Ini tentu akan memberikan manfaat yang lebih. Jadi kalau kita termasuk orang yang ramah, itu sebenarnya kita memberikan manfaat. Ya, manfaatnya banyak sekali. Ya, senyuman sudah kita bahas satu sesi itu, ya, senyuman dulu dengan Ustadz Jamal. Ya, itu antara lain sedekah endorfin. Karena mengajak orang tersenyum itu berarti mensedekahi dia endorfin karena dia juga akan tersenyum. Hatinya akan merasa nyaman, merasa senang, ya. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi orang yang mempunyai wajah berseri-seri, wajah yang murah senyum. Nah, biasanya di dalam tata pergaulan itu kan terus senyum, salam, sapa. Ya, itu banyak dilakukan. Nah, maka dia memberikan manfaat bagi lingkungannya. Ya, jadi manfaat yang diberikan banyak sekali. Ya. Antara lain tadi, ya, di samping suasana hati yang nyaman itu, Masya Allah, ini manfaat yang luar biasa. Nah, sebaliknya kalau kita punya watak suka marah, ya, suka cemberut, kemudian
suka berkata-kata kotor, suka memaki, suka mencela, suka mengumpat, ya, suka menghina, suka tidak percaya pada orang lain. Ya. Nah, ini akan menjadi beban. Karena tidak ada orang yang merasa nyaman ketika menerima kemarahan. Di antara Bapak Ibu sekalian yang senang dikata-katain, senang dicaci, senang diumpat, senang dihina, saya kira nggak ada. Sehingga ketika dia mendapatkan hinaan, berarti dia mendapatkan beban. Nah, biasanya orang yang dimaki, dihina, itu bisa muncul rasa stres, ya. Rasa stres itu apalagi kemudian bisa takut, ya. Itu nanti adrenalinnya meningkat, ya, membuat suasana yang tidak nyaman. Ini beban. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan watak ini berada di mana, Bapak Ibu sekalian? Lebih banyak senyumnya atau lebih banyak cemberutnya? Ini. Kalau kita lebih banyak senyum, insya Allah kita itu memberi manfaat. Tapi kalau kita lebih banyak cemberutnya, marahnya, berarti kita itu memberi beban kepada orang lain. Ini masalah watak aja sudah menunjukkan kita itu termasuk pemberi manfaat atau pemberi beban. Nah, Nabi mengatakan, ya, senyum itu termasuk sedekah. Ya, sedekah itu kan memberi. Ya, sedekahnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian profesi kita itu bisa jadi profesi yang juga memberikan manfaat yang banyak. Ada yang profesi sebagai dosen, ada Prof. Martino, ada Dr. Joko, ada Dr. Syarifuddin yang nanti akan berbicara, ya, itu mempunyai profesi sebagai dosen. Ini profesi yang banyak memberikan manfaat, sharing ilmu, ya, sharing ilmu, memberikan manfaat. Ya. Guru juga, ya, ada Pak Jas yang karirnya sebagai guru, juga yang lain-lain saya kira banyak yang menjadi guru. Ya. Ini pemberi manfaat. Kemudian ada dokter, nah, ada Dokter Joko, ada Dokter Piri, ya. Banyak dokter Aragar yang selalu aktif hadir di sini. Ya. Ini Ini adalah profesi memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya. Orang yang memerlukan pertolongan diberikan pertolongan oleh para dokter, ada perawat, ya, ada bidan, itu akan memberikan manfaat yang banyak. Kemudian juga para petani. Petani itu manfaatnya luar biasa, kerjaan petani itu. Ya. Jadi kalau petaninya ngambek, wah kita nggak bisa makan. Nah, kita makan itu sangat bergantung bagaimana petani-petani itu. Manfaatnya banyak, ya. Menjadi sopir pun juga memberikan manfaat, bisa mengantar orang banyak menuju tujuannya. Menjadi pedagang itu juga memberikan manfaat yang banyak. Kita berorganisasi juga memberikan manfaat yang banyak. Ya. Tentu manfaat itu akan menjadi milik kita atau kita menjadi pemberi manfaat kalau di dalam menjalani profesi itu sifatnya tidak transaksional. Kita memberikan layanan sesuai dengan bayarannya. Ya. Kalau kita memberikan layanan menjadi dosen sesuai bayaran, ya, maka sudah impas. Ya. Maka apa yang kita lakukan sudah dibayar. Ya. Itu impas kalau itu transaksional. Jadi kita melakukan profesi sekedar untuk mendapatkan imbalan berupa uang misalnya. Nah, itu sudah impas. Tetapi kalau kita niatkan semuanya itu lillahi ta'ala, maka kemanfaatannya itu akan lebih luas. Jadi kita mendapatkan imbalan itu bukan menjadi tujuan.
Ini menjadi bagian dari apa yang konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Maka di sini menjadi pemberi manfaat yang luar biasa. Apalagi sebagai guru. Guru ini bahkan ya, manfaatnya akan diperoleh meskipun sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu mati, putuslah segala amalnya kecuali 3. Ya, 3 itu salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini para dosen, para guru itu mengajarkan ilmu. Ya. Kalau ilmunya bermanfaat, maka dia akan menerima balasannya meskipun sudah tidak bisa melakukan profesinya itu. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita niatkan profesi kita itu untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka kita akan termasuk menjadi pemberi manfaat. Jadi bukan hanya sekedar untuk menerima imbalan. Menjadi dosen bukan karena gajinya, menjadi dokter bukan karena imbalan jasanya, menjadi petani bukan karena hasil yang bisa dijualnya, tetapi diniatkan untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Bahwa profesi yang saya jalani ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, insya Allah, ya, ini kalau niat kita lurus seperti itu, ini dahsyat. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap yang dilakukan itu nilainya bergantung dari niatnya. Sama-sama mengajar, niatnya untuk mendapatkan gaji saja impas, ya, tapi kalau niatnya untuk memberikan kemanfaatan karena Allah, maka nilainya menjadi luar biasa. Jadi dalam rangka memberikan kemanfaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita di Muhammadiyah ini, ya, termasuk Kiai Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah, mendirikan rumah sakit, ya, itu untuk apa? Untuk memberikan kemanfaatan, menolong. Bahkan majelis yang didirikan untuk mengelola rumah sakit itu namanya dulunya adalah penolong kesengsaraan umum. Artinya apa? Memberikan kemanfaatan. Ya, sehingga perkembangannya ini sangat mengesankan. Ya. Ya, jadi marilah profesi apapun yang kita tekuni, ini kita niatkan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain lillahi ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita dalam menjalani hidup ini akan selalu banyak di rumah. Ya. Nah, kita di rumah ini, selama di rumah, kita lebih banyak sebagai pemberi manfaat atau beban. Ya. Monggo kita evaluasi ya. Misalnya di rumah itu kita punya kamar, ya, kamar tidur. Terhadap kamar tidur kita itu termasuk pemberi manfaat atau beban. Kalau kita tidur bersama istri yang banyak ngatur tempat tidurnya, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya. Ya, jadi kalau bapak-bapak bisanya hanya tidur saja, nggak tahu caranya apakah kamarnya bersih apa tidak, ya, rapi apa tidak, ditata apa tidak, itu berarti dia menjadi beban. Ya. Tapi kalau ikut memperbaiki, ya, mengatur, menata kamar tidurnya enak, ya, berarti dia pemberi manfaat. Ya. Di kamar mandi bagaimana? Oh, di kamar mandi bisanya cuma mandi menggunakan toiletnya, ya. Nah, kebersihannya bukan urusannya, oh, berarti dia beban. Apalagi nanti meninggalkan kamar mandi dalam keadaan tidak bersih. Ya. Misalnya masih ada bekas-bekas air seninya yang
membuat baunya tidak nyaman, ya, itu berarti menjadi beban. Ruang bersama, setiap rumah punya ruang bersama, ya. Apakah ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, ya. Nah, di situ kita hanya sebagai pengambil manfaat, ya. Memanfaatkan, kita duduk santai nonton TV misalnya, nggak tahu apakah ruangannya bagus atau tidak, rapi apa tidak, wangi apa tidak, ya. Berarti kita beban di situ. Tapi kalau kita ikut ngatur, ya, kita ikut berperan di situ, berarti kita memberikan manfaat. Demikian juga di musolanya bagaimana? Pakaian yang kita pakai, ya. Kita ikut bertanggung jawab, ngurusi, atau sepenuhnya itu urusan istri. Ya. Urusan ibu-ibu, taunya pakai saja. Taunya pakai berarti kita menjadi beban dalam aspek itu. Ibu-ibu mencuci, menyetrika, berarti pemberi manfaat. Makan, ya. Demikian juga, ya. Bisanya cuma makan, ya. Apalagi habis makan piringnya kotor itu nggak tahu menau, ya, berarti dia menjadi beban, ya. Nah, adik-adik mahasiswa ini cukup banyak, ya. Kamar tidurnya siapa yang ngurusi? Oh, yang ngurusi orang tua. Wah, berarti Anda beban. Kamar mandinya kotor dibiarkan saja, oh, Anda beban. Nah, di sini kita di rumah masing-masing mestinya punya semangat. Kita itu pemberi manfaat, ya. Untuk urusan kamar tidur, kamar sendiri, ya. Jangan sampai orang tua yang mengatur, membersihkan, membuat rapi, ya. Tapi kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menjadi pemberi manfaat di rumah, ya. Kita adalah pemberi manfaat. Nah, ini manajemen rumah tangga, ya, ini perlu ya kita seriusi, ya, sehingga rumah tangga Muslim, rumah tangga kita itu rumah tangga di mana masing-masing anggotanya berbagi manfaat. Ketika masih anak-anak mungkin lebih banyak sebagai penerima manfaat. Tapi ketika mulai beranjak akil balik, ya, itu harus sudah paling tidak imbang antara menerima manfaat, ya, dibiaya orang tua dan lain sebagainya, dia memberikan manfaat di situ dalam ikut mengatur urusan rumah tangga. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini perlu perlu dikembangkan di dalam manajemen rumah tangga, sehingga setiap anggota keluarga di situ itu sama-sama berusaha untuk memberikan manfaat, tidak menjadi beban. Nah, sebagai anak, sebagai orang tua, bagaimana mengoptimalisasikan diri sebagai pemberi manfaat di rumah kita masing-masing. Ya, sehingga beban kerja itu tidak terkonsentrasi di ibu. Ya. Ini kadang-kadang ibu ini semua beban, ya, kerjaan rumah tangga, ya, dilakukan oleh ibu, kebersihan urusan ibu, cuci piring urusan ibu, masak ibu, semuanya ibu, sehingga ibu itu menjadi superwoman, ya, pemberi manfaat terbesar di rumah. Nah, ini perlu dibagi, ya, perlu dibagi. Anak-anak juga mulai dibiasakan mulai kecil untuk untuk ikut memberikan manfaat. Mungkin aspek kebersihannya diserahkan kepada anak-anak, ya. Mungkin aspek apalagi nyuci misalnya, cuci piring, ya. Ya kalau bisa cuci piring jangan ibu, kalau ada anak-anak juga dilibatkan, ya. Jadi bukan hanya menjadi beban atau penerima manfaat saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat di situ. Nah, ini pendidikan di keluarga, saya kira ini menjadi penting sekali, ya. Saya termasuk yang sangat bersyukur ini punya orang tua yang care di situ, ya. Saya sudah ceritakan, ya. Di rumah waktu saya kecil itu tugas-tugas itu dibagi, ya. Saya termasuk yang punya tugas urusan kamar mandi, ya. Kamar mandi harus selalu tersedia untuk mandi seluruh anggota keluarga. Dulu nggak pakai alkon, ya, dulu masih nimba pakai pakai senggot gitu, ya, pakai senggot. Nah, itu kita memenuhi itu tugas. Ada tugas kebersihan halaman, ya, yang semua dibagi kepada semua saudara-saudara saya. Semua punya
tugas ya, sehingga masing-masing itu memberikan kemanfaatan di rumah kita masing-masing ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ini hari-hari kita mesti ke masjid. Ini alhamdulillah ini sudah Covid sudah mulai reda, kita mulai ke masjid. Di masjid ini Bapak-bapak Ibu sekalian ya, lebih sebagai pemberi manfaat atau beban. Di situ kita melakukan aktivitas wudhu, toilet, sholat, mungkin pengajian atau kegiatan lainnya. Saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan di Masjid Jogokarian, ya. Itu dilakukan apa? Dilakukan evaluasi unit cost per jamaah itu berapa. Jadi misalnya untuk operasional masjid, ya unit cost per jamaah umpamanya, ya sebulan itu ketemu 25.000 misalnya. Per jamaah itu biaya di masjid untuk listriknya, untuk airnya, untuk kebersihannya, segala macam ya. Misalnya ketemu 25.000. Nah, kalau kita datang ke masjid, infaknya di bawah 25.000, itu artinya kita menjadi beban jamaah yang lain. Tetapi kalau kita bisa infak di atas 25.000, di atas unit cost, itu artinya kita memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di masjid infak enggak. Jangan-jangan di masjid cuman ya yang penting sholat, nggak tahu-tahu itu gimana masjid dikelola. Padahal masjid itu kan perlu biaya operasional dan lain sebagainya, berapa unit cost-nya. Kalau kita ya infaknya di bawah unit cost, itu berarti kita adalah beban bagi masjid itu. Beban bagi orang yang punya apa namanya infak lebih. Kalau miskin nggak masalah, ya. Kalau miskin itu justru menjadi apa arena apa namanya arena pemberian manfaat kita. Tapi kalau kita tidak miskin, ya, kok kita infak di masjid di bawah unit cost, itu kita adalah beban bagi masjid. Satu lagi ini di jalan, Bapak sekalian. Ya. Di jalan ini kita memberi manfaat atau kita menjadi beban. Kadang-kadang perilaku kita di jalan ya, pada waktu mengemudi, mengemudi kita ngambil jalan orang, itu kita beban, justru madorot, memberikan apa madorot bagi orang lain. Lampu merah kita terjang, ya, berarti kita memberikan madorot bagi orang lain. Kita berhenti kok menghalangi orang lain. Ya. Tempat kita berhenti itu menjadikan orang lain tidak bisa lewat, itu berarti kita memberikan madorot bagi orang lain, beban orang lain. Parkir sembarangan, itu juga menjadi madorot, menjadi beban. Ya. Kita parkir kok menjadi apa? Orang lain tidak bisa lewat karena mobil kita parkir. Sehingga dihalu-halu, siapa yang naruh mobil ini supaya segera dipindahkan. Itu berarti kita memberi beban di situ. Kemudian juga soal menyingkirkan halangan. Nah, ada halangan. Nah, kalau kita melihat ada halangan, kita singkirkan, berarti kita menjadi pemberi manfaat. Kalau kita misalnya membawa sampah kita buang, berarti kita memberikan beban kepada orang lain, tidak memberikan manfaat. Mungkin juga kita numpang mobil orang lain, ya, numpang mobil orang lain. Nah, kita mendapatkan manfaat dari yang kita tumpangi. Tapi di situ kita minum, kemudian botol air minumnya kita tinggal di mobil. Wah, itu kita menjadi memberikan beban kepada yang memberikan tumpangan kepada kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita perlu melakukan evaluasi diri. Sesungguhnya kita itu termasuk pemberi manfaat atau penerima manfaat atau bahkan menjadi beban atau memberikan madorot bagi orang lain. Ini kita akan mengenali status kita sebenarnya, status anfa'uhum linnas, yang lebih punya manfaat banyak bagi manusia, atau justru status kita itu status yang kurang, ya, manfaatnya menjadi beban bagi masyarakat,
atau justru memberikan mudarat bagi masyarakat. Nah, tentu yang paling utama adalah yang memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Syarifuddin, ya Rektor MTERO, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan, mencerahkan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Mulai kita menghitung-hitung, mulai kita mengevaluasi diri kita, di manakah peran kita atau status diri kita, dimanapun kita berada.